Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi, kiranya menyertai engkau sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai demikian kita sambut dengan nyanyian. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita salam sehat selalu. Horas. Sungguh suatu anugerah yang sangat besar menurut saya di zaman ini, apabila kita selalu sehat di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, rasa was-was karena penyebaran pandemi corona itu. Benar Bapak Ibu ya? Dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu, seluruh keluarga yang berada di rumah sekarang mengikuti ibadah kebaktian dari HKI Damai Bandung ini, kita sama-sama semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema minggu kita hari ini adalah pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang setia. Kita diminta setia. Setia kepada tugas-tugas kita
setia beriman, setia mengikut Yesus, sekalipun dalam keadaan dunia sekarang yang masih menakutkan. Kita tetap diminta oleh Tuhan tetap setia, walaupun kita mungkin masih mengalami pergumulan. Kita juga diminta setia mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada janji Tuhan. Walaupun sekarang mungkin ada yang ragu, Tuhan kapan semua kesulitan ini berakhir? Memang tidak gampang untuk setia, apalagi dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita. Tidak mudah menjadi setia. Tetapi percayalah Bapak Ibu, janji Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dinyatakan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes pasal 2 ayat 10 bagian B. Setialah sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Jadi setia ini tidak begitu saja. Setia itu adalah mempunyai upah yang besar dari Tuhan. Karena itu saya minta Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, setialah senantiasa akan janji Tuhan. Setialah akan firman-Nya. Percayalah Tuhan akan menolong dan menyelamatkan saudara. Bapak Ibu, hari ini kita melihat bagaimana Paulus sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, adalah seorang pelayan yang setia. Apa itu setia? Setia dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru adalah pistos, berdekatan dengan pistis, atau pistis itu iman. Jadi kita setia mengikut Tuhan, kita setia kepada janji Tuhan, kita setia kepada panggilan Tuhan. Tugas-tugas kita adalah karena dengan iman. Amin Bapak Ibu. Jangan karena paksaan, jangan karena takut, jangan untuk mencari muka sehingga saudara menjadi setia. Jangan karena cari-cari muka supaya saudara dikatakan orang baik, tidak. Tetapi karena imanmu lah yang menggerakkan saudara-saudara untuk tak setia. Janji Tuhan dalam pengharapanmu lah yang membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi arti setia itu sangat penting bagi seorang hamba. Dan bila mana seorang hamba tidak setia, bagaimana mungkin seorang tuannya memberikan tugas kepadanya? Bila seorang pelayan atau hamba Tuhan tidak setia, bagaimana Tuhan memberikan tugas yang mulia kepada kita? Karena kita tidak terpercaya, karena kita tidak setia. Karena itu saudara-saudara, sikap setia ini adalah salah satu sikap, salah satu ciri khas seorang pelayan, salah satu ciri khas sebagai hamba Tuhan yang baik. Tanpa kesetiaan kita tidak termasuk sebagai hamba atau pelayan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita teringat ya dalam satu cerita Yesus kepada para murid-murid dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Di sana judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya. Matius 24 ayat 45 sampai 51 ini tentang akhir zaman. Yesus berbincang-bincang dan mengajar murid-muridnya di Bukit Zaitun. Dan inilah salah satu pengajarannya. Apa dikatakan di sana? Bahwa kelak siapa yang setia, setiap hamba yang setia ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan memberi kebahagiaan yang besar kepadanya, memberikan mahkota kepadanya, dan memberikan kuasa atas seluruh miliknya.
untuk menjaga, untuk menguasai seluruh miliknya. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak setia disamakan dengan orang-orang tergolong jahat atau munafik, di mana mereka akan mengalami siksaan dan terjadilah kertak gigi. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dua ayat itu, dua bagian perikop itu dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 dan juga Matius 24 ayat 45 sampai 51 menceritakan kepada kita sekarang bahwa orang yang setia itu, hamba yang setia, pelayan yang setia sekalipun dalam keadaan derita. Dalam kitab Wahyu itu dikatakan, di dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi jangan takut, setialah sampai akhir, aku akan beri mahkota kehidupan kepadamu, ada upah. Dalam kitab Matius juga dikatakan bahwa orang yang setia itu akan diberi kebahagiaan yang luar biasa, akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh hal milik Tuhan, dan juga akan diberi mahkota. Sedangkan orang yang tidak setia, mereka akan menangis, akan menderita, dan terjadi kertak gigi, disamakan dengan golongan orang jahat dan orang munafik. Pertanyaan, siapakah kita sekarang Bapak Ibu? Apakah kita tergolong orang yang setia atau orang yang tidak setia? Apakah kita setia ketika hanya senang saja? Apakah kita setia mengikut Yesus hanya ketika kita dalam memiliki banyak hal, memiliki banyak harta, lalu kita tidak setia mengikut Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan, lalu tawar hati akan janji-janji Tuhan ketika kita mengalami suatu pergumulan, ketika sakit? Bisa saja ada orang tidak setia dan berkata, Tuhan tidak adil, tidak sayang kepadaku ketika dia sakit. Firman Tuhan pada minggu yang lalu, pada tanggal 7 ya Bapak Ibu, kita masih ingat dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 31 itu dikatakan bahwa setiap orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Amin. Orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Inilah pengharapan kita saudara-saudara. Ketika itu orang Israel keadaan terbuang di Babel. Begitu kerasnya juga perlakuan orang-orang Babel, termasuk Raja Babel. Mana buktinya bahwa perlakuan orang Babel kepada orang Israel sangat keras? Buktikan dalam kitab Daniel itu. Daniel sendiri dimasukkan kemana? Ke gua singa. 3 temannya Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam tempat perapian yang menyala-nyala. Itu hukuman yang tidak manusiawi di zaman ini. Tetapi Tuhan menolong mereka yang setia, dan Tuhan berkata melalui Raja Nebukadnezar kepada Daniel waktu itu ketika mau dimasukkan ke gua singa, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, itulah yang menyelamatkan engkau. Amin. Jehovah nani oloamu manotong ima paluhoko. Dan hari ini juga saudara-saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita, dan itu sudah terbukti dalam hidup pelayanan Paulus. Allah yang kita sembah dengan setia, Allah yang disembah setia oleh Daniel, Allah yang disembah setia oleh Paulus, itulah juga yang menyelamatkan kita bersama-sama. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi ketika kita setia menyembah Tuhan, ketika Bapak Ibu sekarang setia masih mengikuti ibadah, sekalipun saudara di rumah bersama keluarga berkumpul, duduk dengan baik, duduk dengan hormat di hadapan Tuhan, Tuhan melihat engkau adalah hamba yang setia. Amin. Tuhan akan melihat isi hatimu. Tuhan akan melihat perbuatanmu, perilakumu yang setia itu. Tadi saya tertegun, saya mau lihat ini dari sini. Saya nggak tahu siapa sih yang main musik. Baru dari atas saya tahu bahwa ini rupanya Amang
Maruli, ya, sangat indah sekali lagu musik yang saya dengar. Ini berbeda. Sampai saya berpikir, gimana kalau saya rekaman 1 lagu atau 2 lagu untuk lagu-lagu dari Kidung Jemaat ini, pikir saya Teduh Bukende ini. Tahu Bapak Ibu apa yang mau saya maksudkan dengan itu? Saya yakin ada kesetiaan Bapak Maruli ini. Saya sebutkan aja namanya, karena mulai dari PNB dia sudah teman saya di sini dulu. Ada kesetiaan baginya untuk dengan jari-jarinya melantunkan lagu-lagu pujian. Di medsos juga, di YouTube juga banyak lagu-lagu Amang ini buat karaoke ya, saya sudah lihat itu. Dan itu menguatkan orang untuk menjadi setia mengikut Tuhan. Setialah dalam tugas pelayanan kita, dan orang lain akan setia juga mengikut Yesus. Saya yakin banyak orang yang setia mengikut Tuhan karena pelayanan kita semua. Saya yakin banyak orang menjadi setia kepada Tuhan karena musik yang dinantumkan oleh Amang ini, baik di YouTube itu. Banyak orang menjadi tergugah dan setia. Demikian juga saudara-saudara, banyak orang menjadi setia karena pelayanan Amang Guru Jemaat kita. Saya lihat Amang Guru Jemaat ini sangat kalem terus ya Amang Guru. Kiranya terus Amang Guru sehat. Jarang seperti Amang Guru kita ini, kalem. Banyak yang bisa diteladani. Banyak mungkin orang yang gerasak gerusuk menjadi berhenti gerasak gerusuk melihat Amang Guru kita yang kalem menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang yang menjadi tetap setia karena Amang Guru jemaat kita, sintua kita. Karena Amang Sintua Silalahi mungkin ya, dan keluarganya dan seluruh jemaat ini. Dan juga banyak yang menjadi setia kepada Tuhan karena jemaat Tuhan juga yang sekarang jemaat damai ini yang setia juga dalam keadaan susah, dalam keadaan bergumul, tetapi masih tetap menyanyikan puji-pujian di rumahnya. Masih beribadah, masih setia mempersembahkan persembahannya dengan baik walaupun beribadah di rumah. Apakah Bapak Ibu masih setia memberikan persembahan dari rumah masing-masing? Hai Bapak Ibu yang beribadah di rumah, atau jangan-jangan kebaktian di rumah kok. Dari mana uang ke situ? Dari mana persembahan ke situ? Tapi percayalah Bapak Ibu yang di rumah sekarang atau yang di gereja ini, Tuhan melihat tanganmu ketika engkau mempersembahkan apa yang boleh saudara persembahkan. Tuhan akan memberkati tanganmu dan engkau akan bisa lagi memetik hasil panen dari pekerjaan tanganmu. Amin. Setialah. Itu juga adalah tanda saudara sebagai pelayan Tuhan yang setia mempersembahkan dari apa yang saudara miliki. Setia bernyanyi, menyanyikan pujian. Setia membaca firman Tuhan. Walaupun saudara mungkin sedang susah, kalut, tapi sempatkanlah Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Masihkah saudara setia berdoa? Walaupun kadang-kadang doamu, doa kita semua ini sekarang, doa seluruh dunia seolah-olah masih kita menunggu waktu, karena virus corona ini masih belum selesai. Malah jumlahnya semakin bertambah kita lihat. Tapi percayalah saudara-saudara, kita percaya jika kita setia berdoa, setialah juga menantikan doamu. Paulus dalam sejarahnya kenapa harus setia? Ini Paulus ini kenapa setia ini? Ada 2 alasan Paulus kenapa setia. Alasan saudara banyak untuk menjadi setia. Saya mau ceritakan dulu Paulus ini kenapa dia setia. Dan nanti kita ambil apa alasan kita untuk setia. Pertama, dia katakan dalam ayat 1. Mari kita perhatikan dalam ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, Paulus meyakini, Paulus percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ini adalah atas kemurahan Allah. Ada satu lagu ya, bukan karena kekuatanku, itu teh dangalani hagogo oki,
buyau maradalan dingolukon. Bukan karena kekuatanku, bukan karena hartaku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, tapi karena kuasa Tuhan. You raise me up, engkau mengangkat aku. Tuhan juga akan mengangkat saudara-saudara. Itulah yang Paulus katakan, karena kemurahan Allah. Siapa ini Paulus ini? Saudara-saudara tahu? Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana Paulus itu dalam Kisah Para Rasul 8, 9. Paulus itu juga dulu adalah seorang penjahat, penyesah, menyiksa orang-orang percaya, menghambat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ajaran Tuhan. Malah dia juga ikut setuju dalam pembunuhan Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul itu, suatu waktu dia minta surat izin dari mahkamah agama di Yerusalem untuk pergi ke Damsyik, sehingga akan menangkap orang-orang percaya di Damsyik, karena di Damsyik sudah semakin banyak orang percaya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Maksud dia mau ke Damsyik untuk menangkap orang percaya, lalu membawa ke Yerusalem, lalu dibunuh di sana. Tetapi sebelum sampai ke Damsyik, Tuhan sudah terlebih dahulu menangkap Saulus, namanya dulu Saulus, dan membuat dia buta. Singkatnya, Tuhan menangkap dia dan mengubah pola pikirannya, mengubah hidupnya, dan mengubah namanya. Jadilah Saulus itu menjadi Paulus, dan Paulus menjadi hamba Tuhan yang setia. Tuhan menyelamatkan Paulus. Makanya dia katakan, aku ini adalah seorang yang tidak layak menjadi layak. Aku ini adalah orang yang ditangkap Tuhan. Orang yang dulu buta itu tak mampu melakukan apapun lagi, tetapi Tuhan mampukan dia. Itu adalah kemurahan Allah. Banyak lagi saudara-saudara kemurahan Allah dalam hidup Paulus itu, sehingga dia harus tetap setia. Dia mengerti bagaimana Allah berbelas kasihan. Dia mengerti bagaimana kemurahan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena itu juga dia mengerti bagaimana untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, ada alasan secara rohani dalam pengalaman rohani Paulus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat setelah ini, 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami, ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa yang mau dikatakan di situ? Banyak kesusahan yang kami hadapi, banyak pergumulan yang saya hadapi. Walaupun saya sudah jadi rasul yang dipilih secara khusus oleh Yesus, tapi masih banyak penentang-penentang. Ada yang menuduh Paulus itu curang. Itu tadi katakan, kami tidak curang. Ada yang menuduh Paulus itu licik. Ada yang menuduh Paulus itu memalsukan firman Tuhan demi kepentingan dirinya sendiri. Kan dikatakan tadi itu dalam firman Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu mata duitan. Ya, padahal Paulus itu mengatakan juga kemudian, aku tahu memakai yang sedikit dan aku tahu juga memakai yang banyak. Paulus itu juga selain menerima sumbangan dari jemaat, dia harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dang mata duitan Paulus. Banyak yang meragukan menentang kerasulannya. Dia bagaikan dihempas. Semua akal pikirannya tertuang untuk itu. Dia bagaikan terjepit. Itu katanya, kami dalam segala hal ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah pergumulan Paulus secara rohani. Pertanyaan, apa pergumulan saudara? Apa pergumulan kita? Mungkin ada pergumulan kita yang berbeda dengan pergumulan Paulus. Tetapi ada yang sama, mungkin kita merasa dihempaskan.
Kita merasa ditindas, menderita. Tetapi kata Paulus, kami tidak ditinggal sendirian. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan menolong kami. Dan kematian Tuhan selalu berada dalam kami. Apa artinya? Itu berarti kebangkitan Tuhan dan kehidupan Tuhan juga ada dalam hidup Paulus. Inilah alasan Paulus menjadi setia senantiasa. Karena itu saudara-saudara, dia menunjukkan sikapnya selalu setia, tidak tawar hati, tidak memalsukan firman Tuhan dan sebagainya. Dan dia juga mengatakan, terimalah firman Tuhan yang saya sampaikan, yang disampaikan para hamba Tuhan, yang ditulis dalam Alkitab. Karena firman itulah yang menerangkan kepada pengetahuanmu. Itulah memberi cahaya, sama seperti waktu Tuhan berfirman ketika penciptaan. Kalau kita baca dalam ayat 6 ini ya. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap dan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampaknya pada wajah Kristus. Setialah menerima firman Tuhan, karena firman itu akan memberikan terang dalam hidupmu. Sekalipun hidup kita sekarang gelap, sama seperti ketika penciptaan, dunia belum berbentuk dan gelap gulita, chaos, tohu wabohu dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Tapi Tuhan berfirman, firman itu berkuasa memberikan cahaya, dan itulah kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setialah sampai akhir. Dan Tuhan berjanji dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, walaupun kamu menderita di dunia ini, tapi jangan takut, tetaplah setia. Setialah sampai akhir, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Setialah Bapak Ibu berbuat baik kepada suamimu. Setialah hai bapak-bapak berbuat baik kepada istrimu dan anak-anakmu. Setialah hai jemaat Tuhan. Setialah mengikut Tuhan. Marilah kita juga para pelayan ini setia dalam melakukan tugas pelayanan kita. Walaupun kita mengalami mungkin berbagai macam gejolak. Setialah kita sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik. Dan setialah sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir. Dan Dia akan berikan kebahagiaan. Dia akan berikan kuasa. Dia akan berikan mahkota kehidupan. Jadilah menjadi pelayan Tuhan. Jadilah menjadi hamba Tuhan. Jadilah menjadi jemaat Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Ada pujianku, terimalah ya Tuhanku. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari yang baik ini dalam minggu Estomihi, agar kami senantiasa berlindung dalam kubu pertahanan Tuhan. Bapa yang baik, bahwa firman-Mu telah Engkau perkenankan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini, juga yang ada di rumah,
beribadah sekarang. Bapa, berkatilah kami semua. Engkau tahu Tuhan bagaimana pergumulan kami umat-Mu yang ada di tempat ini maupun seluruh dunia. Dalam saat sekarang, dunia sedang dilanda penyebaran atau pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau melawat kami Bapa. Biarlah Engkau yang turut campur tangan. Halalah virus corona dari dunia ini. Biarlah itu segera berakhir Bapa. Agar kami Tuhan boleh melakukan tugas kami, pelayanan kami dengan baik dan beribadah dengan baik. Kami sungguh mengerti sekarang makna dari firman-Mu. Sebagaimana hamba-Mu Tuhan Daud berkata, aku rindu akan rumah kediaman-Mu. Sungguh banyak jemaat-Mu sekarang rindu untuk boleh hadir di rumah kediaman-Mu, beribadah, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahannya di rumah-Mu Bapa. Tapi itu belum boleh terjadi. Dan kami percaya dalam waktu yang tepat Engkau akan memberikannya. Dalam waktu yang segera Engkau boleh menjadikan itu nyata. Tuhan, berkatilah kami semua. Lindungilah tubuh dan roh kami. Dan biarlah kami senantiasa mampu setia menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi umat dan jemaat-Mu yang setia. Sebab kami percaya setiap orang yang setia akan beroleh kebahagiaan dan mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Amin.